Hampir terlintas dalam pikiran saya untuk bunuh diri. Sejak mengawini Nila Saroya, hampir tidak pernah Kakang Mahasyura mendatangi saya. Saya merasa benar-benar dilecehkan oleh Kakang Empu. Saya kira tidak perlu Nyai Dewi sampai melakukan perbuatan itu. Saya yakin suatu saat guru pasti akan menyadari kekeliruannya. Sebaiknya Nini tidak usah ikut latihan. Saya takut kandungan Nini akan keguguran. Terus terang, dari Ninilah saya mengharapkan anak laki-laki yang begitu saya dambakan. Saya sudah tidak tahan, Gramya. Apalagi semenjak Saroya hamil, saya menjadi sampah yang tidak ada harganya sama sekali. Sabar, Nyai. Kata orang-orang tua, sangat tidak bijak melawan suami yang sedang kasmaran. Lebih baik tunggu sampai pikiran guru menjadi jernih kembali. Setiap dekat dengan Kakang, saya selalu takut kemesraan ini akan berlalu. Bagaimanapun, saya hanyalah seorang madu. Nila, saya tidak pernah membedakan antara istri pertama atau madu. Apakah selama ini saya pernah memperlakukan Nini sebagai madu? Atau Nini menginginkan sebagai istri pertama? Saya hanya menginginkan masa depan yang lebih jelas. Karena hanya Kakanglah orang yang saya cintai dan saya dambakan. Kata-kata seperti itulah yang tidak pernah saya dengar dari mulut Sintawati. Mulai sekarang Nini akan mendapatkan apa yang Nini inginkan. Bagaimana mungkin Biyung bisa betah di sini? Sementara bapakmu dengan istri mudanya itu selalu bermesraan di hadapan Biyung. Terus terang, berita tentang hubungan Biyung dengan Gramya. Apa yang kamu dengar? Terus terang, saya tidak tahan mendengarnya, Biyung. Semua murid padepokan berselingkuh dengan Gramya. Jagat Dewa Batara. Fitnah apalagi yang harus saya terima? Bahkan Paman Darpasyura sudah mengadukan Biyung kepada Betara Ring Sedayu. Ia pembantu rumah kita. Mana mungkin Biyung berselingkuh dengan orang yang derajatnya lebih rendah dari Biyung sendiri? Memang dia begitu penuh perhatian terhadap nasib Biyung. Tapi tidak lebih dari itu. Tapi kata Paman Darpasyura, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Yung.
Pamanmu dari dulu memang benci pada Biung. Karena dia menginginkan Kakang Mahasyura mengawini saudara dari istri Darpasura sendiri. Waktu Biung melahirkan kamu, dia yang repot. Karena Biung melahirkan seorang anak perempuan. Semenjak itu, ayahmu selalu mengatakan kalau dia ingin punya anak lelaki. Apa salah saya? Kalau bayi yang saya kandung adalah wanita. Saya bukan dewata yang menentukan kelahiran. Saya hanya mengandung benih ayahmu. Apa salah saya? Atas nama Raja, Nyai kami tangkap. Apa salah saya? Nyai telah dituduh melakukan perselingkuhan. Bohong! Saya tidak pernah melakukan perbuatan hina itu. Nyai bisa menjawab semuanya di hadapan Adiyaksa. Jalan! Ayo. Jangan ikut campur, Nini. Kamu bisa dituduh melawan raja. Dan hukumannya, kamu akan dibuang ke Pulau Momonga. Dia Biung saya. Tuan harus memberitahu Bapak lebih dahulu sebelum membawa Biung. Sudah, Galuh. Ayahmu sudah tahu. Biungmu pantas menerima hukuman. Karena dia telah menyiramkan kotoran ke Padepokan Sugaluh. Bohong! Paman telah memfitnah Biung. Biung! Jangan pergi, Biung. Biar Galuh. Biar pamanmu dan perempuan itu puas. Dari dulu kamu memang belum puas memfitnah aku, Darpa. Bawa dia. Jalan. Ayo. Jalan. Jalan. Bawa lelaki Durjana itu kemari. Hadap kamu, Darpa. Kamu telah menyiksa orang yang tidak berdosa. Nyai Dewi, keadilan Gusti Betara akan menentukan apakah Nyai bersalah atau tidak. Sebab tuduhan Adiyaksa diperkuat saksi-saksi yang bisa dipercaya. Bawa. Jalan. Biung! Biung! Mana Bapak? Mana Bapak? Bapak! 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 Ada apa lo? Biung mau dibawa ke Sedayu, Bapak. Dia dituduh telah berselingkuh. Bapak harus menolongnya. Apa pantas Bopo menyelamatkan istri yang telah berkhianat, menyeleweng? Mestinya Bopo yang menghukum biungmu dan genaknya. Dan menurut undang-undang, Bopo jugalah yang harus menikamkan keris ke jantung Gramia dan juga biungmu. Kenapa tidak Bapak lakukan? Galuh, apakah selama ini kamu pernah melihat Bopo sewenang-wenang loh? Bukan cuma pamanmu yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri hubungan biungmu dengan Gramia. Itu kenapa Bopo menyerahkan keadilan kepada Betara di Sedayu, supaya biungmu bisa melakukan pembelaan. Saya tidak merasa melakukan perbuatan tercela itu. Kalau saya dekat dengan Gramia, karena dialah orang satu-satunya yang mengerti perasaan saya. Karena dia kekasihmu, bukan?
Biar Pasura melihat kalian berpelukan, bermesraan. Bang, itu fitnah Tuan Adiaksa. Kami tidak pernah melakukan perbuatan serena itu. Tapi Gramia sudah mengakui perbuatannya. Bahkan menurut dia, sudah beberapa kali melakukan dengan Nyai Dewi. Katakan, siapa yang telah memaksamu, Gramia? Demi keadilan, katakan yang sebenarnya, Gramia. Siapa kamu? Apa kamu mau menerima hukuman, padahal kamu tidak melakukan apapun? Kamu tahu hukumannya bagi orang yang mengacau pengadilan. Kamu bisa dibuang di Pulau Momongan. Hamba tidak pernah melakukan perbuatan terkutuk itu, Gusti. Semua pengakuan hamba tadi karena dipaksa oleh... Prajurit, tangkap kedua. Buang ke Pulau Momongan. Tidak. Lalu, lari. Cepat. Tunggu. Aku yang bertanggung jawab, bukan mereka. Tenang, Tuan Adiaksa. Kedua anak itu pasti akan diusir dari perguruan Sugalu. Saya akan laporkan kekurang ajaran ini kepada Kakang Empu.